Giginya menghantam pagar tangga, Tung menangis kesakitan setelah ditendang. Sekali pukul, hampir semua gigi depannya copot. Namun, hal yang lebih mengerikan di penjara ini masih ada. Seorang tahanan baru lainnya, Jamal, pagi itu bahkan tak bisa bangun dari tempat tidur. Di hari pertamanya datang ke sini, tokoh utama, Bagas, sudah menyaksikan semua itu. Dalam hatinya ia sudah bertekad, apapun yang terjadi, ia tidak boleh jadi korban perundungan. Tapi saat waktu keluar sel tiba, masalah datang. Habis sudah. Semua orang di sekitarnya memperhatikan kejadian itu. Jika ia terlihat pengecut, hidupnya nanti akan lebih buruk daripada mati. Ia seperti orang gila, menerjang pria itu, pukulan demi pukulan mendarat tanpa henti. Bahkan ketika alarm berbunyi, ia tidak berhenti sampai sipir datang dan menyemprotkan semprotan untuk memisahkan mereka. Tindakannya itu justru menarik perhatian geng di penjara. Bagas dibawa sipir ke sel isolasi selama 30 hari. Itu adalah pertama kalinya dalam hidupnya ia berkelahi. Tak lama kemudian, setelah keluar dari sel isolasi, ia dipanggil oleh geng penjara. Pemimpinnya bernama Rian. Ia mengatakan sangat mengagumi keberanian dan keganasan Bagas, lalu menanyakan apakah ia ingin bergabung. Begitu mendengar itu, Bagas langsung ingin ikut, karena jika punya backing, ia tak perlu lagi hidup dalam ketakutan. Namun untuk bergabung, ia harus lulus sebuah tes, mengotori tangannya. Suatu hari ia membuka mie instan dan menemukan bola hitam di bawahnya. Ia harus membawa bola hitam itu ke halaman tanpa ketahuan sipir. Malamnya ia mengoleskan sesuatu pada balon, memasukkan bola hitam itu ke dalam tubuhnya. Lalu saat waktu keluar sel, ia mengeluarkannya dan menyerahkannya kepada pria bertato yang dituju. Misinya selesai, ia lulus ujian. Namun ia tak sadar bahwa satu kakinya sudah melangkah ke jurang. Suatu hari Rian memberinya tugas lain. Bersama dua orang lainnya, mereka harus membunuh seseorang yang keluar dari geng. Ia tak punya pilihan untuk mundur, karena jika mundur, geng itu pasti akan membunuhnya. Tangannya gemetar saat menggenggam pisau. Target sudah diseret ke area buta kamera. Ia hanya ragu sesaat, lalu saat pisau menusuk masuk, ia tahu dirinya benar-benar telah terjerumus. Hari itu pikirannya kacau. Ia teringat istrinya yang datang menjenguk. Ia masuk penjara karena kecelakaan akibat mengemudi dalam keadaan mabuk. Hukumannya hanya 1 tahun, ia harus bertahan selama 1 tahun agar bisa kembali bertemu istrinya. Namun jalan ini sudah tak bisa diputar kembali. Tatapan matanya berubah, dari yang dulu lemah menjadi tegas dan keras. Tak lama setelah menyelesaikan tugas, Bagas diberi hadiah sebuah tato. Di penjara ini semakin banyak tato berarti semakin tinggi status. Beberapa waktu kemudian ia menjadi salah satu petinggi geng. Dan hari itu, geng mereka sedang merencanakan sebuah pertempuran besar, pertarungan penentuan antara dua geng besar. Semua orang ingin mendapatkan satu tato lagi sebagai simbol kehormatan. Bagas tentu juga ikut di dalamnya. Yang tidak ia ketahui adalah kali ini ia akan benar-benar jatuh ke dalam jurang tanpa dasar.